Assalamualaikum Pak Fajar, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak. Ya, alhamdulillah baik dan alhamdulillah, sehat-sehat, Pak. Ya, alhamdulillah Pak Fajar, saya juga senang mendengarnya. Tapi saya amati ya Bapak kelihatannya hari ini kurang bersemangat dan juga kurang ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu Pak Fajar kira-kira apa masalah Pak Fajar? Nah, itulah, Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit, permasalahan yang saya hadapi, Pak. Namun saya bingung, mau saya sampaikan, mau saya utarakan kemana. Nah, kira-kira apa Pak Yudi ada waktu, untuk saya menyampaikan? Mohon maaf, Pak, jika seandainya saya barangkali mengganggu kesibukan Pak Yudi. Oh, Pak Fajar, insya Allah ada waktu Pak Fajar. Pak Fajar jangan sungkan ya karena tidak mengganggu kok Pak Fajar. Ya, kita nanti bisa sharing bersama. Oh iya, kalau itu alhamdulillah Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi sebelumnya Pak Yudi. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman Pak, pikiran saya nggak tenang, begitu kurang lebih Pak. Eh, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi kenyamanan itu Pak Fajar? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita nanti? Saya berharap Pak Yudi, bisa mendapatkan ketenangan setelah, hal ini saya ceritakan, keluh kesah saya sampaikan kepada Pak Yudi. Seperti itu kurang lebih Pak Yudi. Baiklah, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Pak Fajar dapatkan selain ini yang tadi. Barangkali ini Pak Yudi, barangkali saya bisa berharap mendapatkan solusi dari masalah yang sekarang saya hadapi Pak Yudi. Oke, Pak Fajar ya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Pak Fajar. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Pak Fajar? Silakan Pak Fajar ceritakan. Jadi begini Pak Yudi, Pak Yudi ingat atau tidak ya beberapa hari yang lalu itu ada pengawas Pak Yudi melakukan supervisi lah di kelas kita. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Begitu kurang lebih Kak, kondisinya Pak Yudi. Oh iya, insya Allah saya ingat Pak Fajar. Tapi bagaimana bisa, Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih Pak Yudi sebenarnya masalahnya tidak begitu serius sih Pak. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa, Pak Fajar? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Oh, proses pembelajaran yang seperti apa, Pak? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu, Pak Fajar? Jadi sepertinya Pak Yudi beliau keberatan waktu saya mengajar tapi saya tidak menggunakan buku teks Pak Yudi. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Fajar terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama saya mengajar ini, ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Pak Yudi. Bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lain halnya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya agak kurang berkenan, Pak Yudi. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, Pak Fajar, izinkan saya bertanya dulu dan Pak Fajar. Selama ini, kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang sudah saya ceritakan, kepada Pak Yudi tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku yang ada di perpustakaan,
menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Seperti itu, Pak Yudi. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Terkait buku teks, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Jadi murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum sebenarnya Pak Yudi. Oh, sebenarnya itu bagus, Pak. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti ya kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar pada murid itu beragam, Pak, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, benar juga Pak Yudi. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya tadi ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu, Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, di samping Bapak menggunakan eh, materi-materi pelajaran dari sumber-sumber yang lain, Pak. Jadi memang diperlukan buku teks, Pak Fajar. Oh iya, saya pikir ada benar juga ya Pak ya. Betul kata Bapak. Ya, jadi setelah Bapak bercerita tadi, sekarang bagaimana Pak perasaannya? Sekarang, terima kasih banyak sebelumnya, Pak. Terus terang saya sudah merasa agak plong dan merasa cukup nyaman sekarang, Pak. Akan tetapi, ada yang sedikit mengganjal bagi saya, Pak. Jadi suatu hal yang membuat saya agak masih agak resah sehingga kepikiran terus, Pak. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah tersebut. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak agak terbengkalai begitu, Pak Yudi. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit